Sistem pencernaan merupakan proses memecah molekul makanan dan minuman yang berasal dari luar tubuh. Proses tersebut dilakukan dengan memecah molekul besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi lebih sederhana dibantu oleh enzim-enzim tubuh agar zat yang terkandung pada makanan dan minuman tersebut dapat mudah diserap oleh tubuh dan dijadikan sebagai energi. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam rongga mulut, makanan akan diproses secara mekanis oleh gigi dan lidah, serta secara kimiawi oleh kelenjar ludah. Gigi berperan dalam menghaluskan makanan agar dapat mudah ditelan. Lidah terdiri dari otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa yang berperan untuk menggerakkan makanan agar halus secara merata dan membantu mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Kelenjar ludah berfungsi untuk melindungi rongga mulut dan menghasilkan ludah. Terdapat 3 pasang kelenjar yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Ludah mengandung musin yang berperan untuk melumasi makanan dan mengandung enzim amilase yang dapat mengurai karbohidrat berupa pati dan glikogen menjadi polisakarida yang lebih kecil seperti disakarida, misalnya maltosa, atau monosakarida misalnya glukosa. Setelah itu, makanan akan masuk ke kerongkongan. Pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi menutup katup atau glatis untuk mencegah makanan memasuki traka saat menelan makanan dan memastikan makanan dapat masuk ke kerongkongan. Esofagus memiliki otot lurik yang terletak pada bagian atas yang berperan aktif selama proses penelanan makanan. Selain itu, terdapat otot polos yang terletak di sepanjang bagian esofagus yang lain. Otot polos berperan dalam mendorong makanan secara peristaltis menuju lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung melalui sphincter yang terdapat di bagian atas lambung yang berperan juga dalam mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Terdapat enzim yang membantu proses pencernaan di lambung. Di antaranya enzim amilase yang berfungsi melanjutkan pencernaan amilum, enzim lipase yang berfungsi proses pemecahan lipid, enzim renin yang berfungsi mengubah susu menjadi kasein, dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Selain itu, terdapat asam klorida yang berperan dalam menghambat infeksi dan membunuh bakteri dalam lambung, serta meningkatkan kadar keasaman yang diperlukan pepsin untuk merombak protein. Lambung memproduksi mukus yang dihasilkan dari kelenjar, membentuk dinding untuk melindungi lambung dari proses pencernaannya. Akibat asam klorida yang bersifat asam dan merusak, proses mekanik pada lambung dilakukan dengan menggiling makanan oleh otot polos. Proses kimiawi dilakukan dengan mensekresikan getah pencernaan dan mencampurnya dengan cara mengaduknya, sehingga menghasilkan ukuran lebih kecil dan halus yang dapat mudah larut, yaitu berupa kimus atau bubur makanan. Setelah selesai, makanan akan keluar melalui sphincter pylorus menuju ke usus halus. Usus halus berperan dalam memecah sebagian besar makanan. Pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yang mana kimus dari lambung bercampur dengan getah-getah pencernaan yang berasal dari pankreas, hati, serta dari sel-sel kelenjar dari dinding usus halus sendiri. Usus halus terbagi menjadi 2 denum, jejunum, dan ileum. Cairan dan enzim-enzim pencernaan yang disekresikan oleh pankreas dan hati disalurkan ke 2 denum. Pada bagian dalam usus halus, khususnya duodenum dan jejunum, terdapat dinding yang berlipat-lipat, membentuk jonjot usus atau villi yang menyerap zat makanan dari lemen usus ke dalam sistem sirkulasi. Proses penyerapan zat makanan yang bersifat larut air atau hidrofilik, seperti karbohidrat misalnya glukosa, dan protein, akan ditransfer ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan zat makanan yang bersifat tidak larut air atau hidrofobik, seperti lemak misalnya trigliserida, akan dibawa oleh kilomikron dan ditransfer ke pembuluh limfa. Kemudian pada sel epitel atau villi terdapat lipatan mikroskopis, disebut mikrofilli yang berperan dalam meningkatkan luas permukaan penyerapan, sehingga zat makanan dapat diserap secara maksimal. Selanjutnya pada ileum, terjadi penyerapan zat makanan yang tidak terserap baik oleh duodenum dan jejunum, serta melakukan penyerapan vitamin B12 atau kobalamin, dan reabsorpsi garam-garam empedu. Kemudian sisa pencernaan akan keluar menuju ke usus besar. Kimus akan masuk ke usus buntu yang merupakan bagian dari usus besar melalui sphincter. Di dalam usus besar tidak terdapat villi, namun terdapat banyak bakteri yang menyusun sekitar.
Sepertiga berat kering feses yang mengandung serat dan selulosa. Bakteri-bakteri tersebut menghasilkan gas-gas, termasuk metana dan hidrogen sulfida yang memiliki aroma tak sedap. Pada usus besar terjadi penyerapan 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus yang berupa cairan menjadi semi padat yang disebut dengan feses. Pada ascending colon, terjadi penyerapan zat makanan yang belum terserap sempurna di usus halus, menyerap air, dan memadatkan kimus menjadi feses. Kemudian pada transverse colon, terjadi penyerapan zat makanan, air, dan memadatkan feses. Setelah itu, feses akan ditampung sementara di descending colon. Dan ketika sudah penuh, sigmoid colon akan mendorong feses agar mudah dikeluarkan menuju rektum dengan gerakan peristaltik. Pada rektum, feses disimpan sementara, dan ketika sudah penuh akan menimbulkan rangsangan gastrokolik yang memicu pengeluaran feses melalui anus.